Pengertian perikatan. Perikatan dalam bahasa Arab terdapat dua istilah, yaitu akada yang berarti menyimpulkan dan akad yang berarti mengikat. Dapat juga disebut ukut yang berarti perjanjian yang tercatat kontrak. Sementara menurut Quraisy Shihab, kata ukut bermakna sebagai mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak terpisah dengannya. Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah, kata akad bermakna sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dasar hukum perikatan dalam hukum Islam. Terdapat 3 dasar hukum. Yang pertama, di dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kedua, terdapat di dalam hadis, salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, siapa saja melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dengan ukuran tertentu, timbangan dan waktu tertentu. Ketiga, terdapat di dalam ijma ulama. Macam-macam perikatan dalam Islam. Perikatan hutang al-iltizam bi'ad-dain adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki tanggungan terhadap orang lain, baik berupa uang atau barang. Kedua, perikatan benda al-iltizam bi'al-ain adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah kepemilikan, baik manfaatnya atau bendanya. Ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu al-iltizam bi'al-amal adalah hubungan hukum antar dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Terakhir, perikatan jaminan al-iltizam bi'at-tausik adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Jelaskan perbedaan konsep perikatan Barat dan perikatan Islam dari segi landasan filosofis, sumber, ruang lingkup, proses terbentuknya, dan sahnya perikatan. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam hukum perikatan Islam memiliki landasan filosofis berupa religius transendental atau hukum yang mengandung nilai-nilai agama yang bersumber dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam hukum perikatan Barat memiliki landasan filosofis yang bersifat sekuler atau tidak mengandung nilai-nilai agama. Selanjutnya dari segi sumber, hukum perikatan Islam memiliki 2 sumber, yaitu persetujuan yang tidak melanggar syariat dan sikap tindak yang didasarkan kepada syariat. Sedangkan dalam hukum perikatan Barat terdapat 2 sumber yang berbeda, yaitu prosedur dari pihak yang berwenang dan KUH Perdata pasal 1233. Dari segi ruang lingkup, dalam hukum perikatan Islam memiliki 2 ruang lingkup, yaitu vertikal dan horizontal, merupakan hubungan manusia dengan Allah vertikal dan hubungan manusia dengan manusia, benda dan lingkungan horizontal. Sementara dalam hukum perikatan Barat memiliki 1 ruang lingkup, yaitu horizontal, merupakan hubungan manusia dengan manusia. Proses terbentuknya dalam hukum perikatan Islam terbentuk dari adanya pengertian al-ahdu perjanjian, persetujuan, dan al-aqdu perikatan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 76 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Sementara dalam hukum perikatan Barat terbentuk dari adanya pengertian perjanjian,
dan perikatan dalam pasal 1313 dan 1233 KUH Perdata. Dari segi sahnya perikatan, dalam hukum perikatan Islam, sahnya perikatan terdiri dari 5 hal, yaitu kesepakatan, kecakapan tanpa paksaan, halal dan ijab qabul. Sedangkan dalam hukum perikatan Barat, sahnya perikatan terdiri dari 4 hal, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan atau objek perjanjiannya harus jelas. Sementara suatu sebab yang halal adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum. Bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Dalam hal ini, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua pihak, namun yang bertanda tangan hanyalah satu pihak didampingi oleh saksi-saksi dan materai. Perjanjian pada hakikatnya merupakan bentuk perbuatan mengikatkan diri satu atau lebih dengan pihak lain. Karena itu, istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian, sehingga dapat dikatakan perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum apapun, di mana salah satu syarat sahnya perikatan adalah kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, perjanjian sepihak tidak memenuhi syarat sehingga perjanjian sepihak menjadi tidak sah.